Assalamualaikum, saya Jeremy Putra Budi Salimusa dari kelas A. Pada pertemuan 3 kali ini, saya ingin memaparkan mengenai penugasan miniskripsi pada mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kuantitatif. Judul yang saya ajukan adalah Pengaruh Twitter terhadap Gaya Hidup Remaja. Berikut saya paparkan daftar isi yang ada. Di bagian bab 1 atau pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian di bab 2, pada landasan teori terdapat konsep, literatur review, variabel X, variabel Y, model penelitian, hipotesis teori. Dan juga pada bab 3, pada metode penelitian, terdapat paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel, ukuran sampel, hipotesis riset, dan hipotesis statistik. Selanjutnya, terdapat juga metode pengumpulan data, metode pengukuran data, metode analisis data, keterbatasan dan kelemahan penelitian, definisi operasional, operasionalisasi konsep, dan juga daftar pusaka pada bagian terakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, khususnya pada latar belakang, terdapat tentang sejarah perkembangan media. Jadi sebelum mengenal di media digital, kita mengenal koran sebagai salah satu alat untuk mendapatkan informasi resmi dari pemerintah maupun informasi hiburan. Selain itu, kita juga dapat mengakses informasi yang lebih ringan dan spesifik melalui majalah, seperti majalah otomotif, majalah anak-anak, dan lain sebagainya. Setelah itu, perkembangan teknologi mendorong kehadiran dunia penyiaran atau televisi. Melalui televisi, kita tidak perlu lagi mencetak kertas pada koran ataupun majalah, cukup menyediakan waktu untuk menonton satu siaran berita seperti acara berita yang cukup populer, yaitu Dunia Dalam Berita. Selanjutnya, media terus berkembang dengan hadirnya internet dan merupakan sebuah dobrakan yang besar dalam media itu sendiri, karena mampu menghubungkan banyak pihak dalam satu waktu. Dengan internet, akses informasi jadi lebih mudah, dapat diakses secara real time, dan juga lainnya yang mendorong pesatnya perkembangan media digital. Hingga lahirnya apa yang kita kenal sebagai media baru. Selanjutnya mengenai media baru adalah hasil perkembangan dari media cetak melalui teori one step flow, kemudian two step flow, hingga sekarang tidak menjadi dua teori tersebut, namun berkembang menjadi media baru yang terbarukan. Media baru terdiri dari begitu banyak aplikasi pada smartphone dan juga gawai lainnya. Salah satunya adalah Twitter. Twitter adalah salah satu media baru yang berbasis teks dengan tambahan gambar, video, dan lainnya. Twitter menawarkan beragam keuntungan lain yang tidak didapati ketika menggunakan aplikasi lain, seperti kemudahan untuk mengikuti topik tertentu, akses trending atau populer yang mau diakses, dan juga lain sebagainya. Twitter bermula dari Jack Dorsey yang ingin membuat suatu aplikasi yang dapat memberikan ruang bagi pengguna untuk dapat bercerita mengenai kehidupannya meskipun hal itu tidak penting. Dari situlah tercetus ingin membuat Twitter dari kata tweet yang diibaratkan seperti kicauan burung. Kemudian konsepnya yang unik, Twitter berhasil berdiri dibanding media baru lain yang berfokus pada visual dan audio ketika itu. Popularitas Twitter semakin meningkat di kalangan anak muda. Twitter dapat menjadi berbeda karena fiturnya berfokus pada teks, sehingga mendorong pengguna untuk dapat bercerita mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan. Dan dari saat itu hingga sekarang, Twitter menjadi media baru yang tetap berdiri dengan karakteristik. Lalu selanjutnya, terdapat fitur-fitur mengenai Twitter. Fitur yang populer di Twitter seperti tweet, topics, followers, trending topic, dan juga hashtag. Tweet adalah fitur untuk menumpahkan aspirasi, curhatan, dan lainnya dalam satu rangkuman teks dengan maksimal 280 karakter. Lalu selanjutnya terdapat topik, yaitu fitur yang menyarankan pengguna untuk dapat mengikuti topik yang disukai seperti K-pop, gaming, dan seterusnya sesuai dengan kecenderungan pengguna dalam like, view, dan lainnya. Kemudian Twitter juga memiliki followers dan following untuk dapat mengikuti pengguna lain dan mengetahui mengenai informasi terupdate dari pengguna lain tersebut. Selanjutnya terdapat fitur trending topik bisa ditemui pada tombol search dan akan muncul serangan topik yang memang sedang ramai diperbincangkan melalui keyword yang paling banyak muncul hingga penggunaan hashtag yang juga sampai ramainya. Yang terakhir adalah hashtag.
Fitur ini adalah fitur yang menggunakan tombol tagar ketika media baru muncul dan menjadi salah satu ikon di mana Twitter sebagai penyedia hashtag. Hashtag atau tagar akan memudahkan pengguna maupun audiens yang ada untuk menemukan topik yang diinginkan. Lalu, terdapat Twitter sebagai media baru dan kaitannya dengan remaja. Kelahiran Twitter sebagai media baru mendorong banyak perilaku komunikasi yang belum terbentuk sebelumnya. Twitter dengan fitur-fiturnya menjadi salah satu wadah bercerita atau sering dikenal dengan curhat atau curhatan hati ataupun bahasa gaul adalah misuh. Itu sebuah kegiatan untuk meluapkan kekesalan atau emosi atau perasaan yang dirasakan oleh individu. Hal ini juga sering dikenal sebagai pengungkapan diri atau self-disclosure, yaitu kegiatan untuk mengungkapkan perasaan, mendeskripsikan diri sendiri, dan kegiatan bercerita lain. Karena fitur Twitter yang berbasis teks mendorong remaja untuk dapat melakukan pengungkapan diri lebih sering dari biasanya. Jadi media baru telah membuat suatu kelompok baru di era digital sekarang ini. Nah, melalui uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam penelitian. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Itu yang pertama adalah bagaimana peran Twitter sebagai media baru, apakah remaja menggunakan Twitter sebagai media baru, dan juga yang terakhir, bagaimana pengaruh Twitter sebagai media baru terhadap gaya hidup remaja. Juga terdapat tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui peran Twitter sebagai media baru, yang kedua, mengetahui penggunaan Twitter sebagai media baru pada remaja, dan juga ketiga, mengetahui pengaruh penggunaan Twitter sebagai media baru terhadap gaya hidup remaja. Manfaat dari penelitian ini, secara akademis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian dari dalam ilmu komunikasi, khususnya dalam topik media baru, dan perilaku komunikasi tentang pengaruh terhadap gaya hidup remaja. Dan juga terdapat manfaat praktis dari penelitian ini, itu adalah meluasnya wawasan dan bertambahnya pengetahuan bagi pembaca dan peneliti, serta meningkatkan adanya literatur untuk penelitian serupa. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai bab 2, yaitu pada landasan teori. Pada bagian ini kita akan berbicara mengenai konsep. Konsep dari penelitian ini adalah media baru. Media baru adalah media yang menawarkan digitalisasi, ketergabungan media atau konvergensi media, interaksi yang lebih luas antara media dan audiens, kemudian pengembangan jaringan yang lebih luas. Salah satu kelebihan yang menjadi keunikan dari media baru adalah pilihan yang dilakukan oleh audiens ketika menggunakan media tersebut. Sehingga audiens dapat menghasilkan informasi sesuai keinginannya, serta memiliki kendali penuh atas informasi yang dikeluarkan. Kemampuan interaksi dan kebebasan inilah yang menjadi konsep utama dari media baru. Penelitian ini menggunakan teori Laswell. Teori ini muncul sekitar tahun 1894 dengan pernyataan yang dibawakan oleh Harold Laswell, yaitu who says what in which channel to whom with what effect. Jika diurai, teori ini memiliki 5 unsur penting. Itu who berarti siapa yang menyampaikan, says what yang berarti apa yang disampaikan, in which channel berarti media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Juga yang keempat, to whom berarti kepada siapa pesan itu disampaikan. Juga yang kelima, yang terakhir, with what effect berarti apa pengaruh yang dihasilkan akibat pesan tersebut. Penelitian ini mengangkat topik tentang pengaruh Twitter terhadap hidup remaja. Dengan teori Laswell, maka penelitian ini juga memberikan hasil penelitian yang mampu menjelaskan pengaruh Twitter terhadap hidup remaja. Selanjutnya terdapat literatur review. Penelitian serupa pernah dilakukan dengan judul Pengaruh Instagram Online Store, Konformitas, dan Iklan Televisi terhadap perilaku konsumtif serta dampaknya terhadap gaya hidup Indonesia mahasiswa. Yang dilakukan oleh Bambang Setiawibowo dari STI KPN Yogyakarta dan diangkat dalam jurnal Bisnis Teori dan Implementasi volume 9 nomor 1 tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari toko daring Instagram, konformitas, dan iklan televisi terhadap perilaku gaya konsumtif dan dampaknya terhadap hidup hedonis mahasiswa. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa biasa, sementara sampel dari penelitian ini adalah 142 mahasiswa yang menggunakan toko dari Instagram, memiliki grup pertemanan yang kuat, serta mengendalikan televisi tentang fashion. Sampel diambil dengan teknik non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Data diambil dengan teknik pemilihan kuesioner, tahap responden dengan mengambil iklan sebagai sampel penelitian dari berniaga.com, orange.co.id, dan lain sebagainya. Uji instrumen dilakukan yaitu uji validitas dan juga reliabilitas, serta analisis data yang dilakukan adalah dengan cara SEM, yaitu Structural Equation Model.
dalam model tersebut dan juga pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini adalah toko dari Instagram berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif dan juga konformitas berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif. Sementara iklan televisi tidak berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif dengan nilai yang ada. Advertising effectiveness berpengaruh positif terhadap online shopping intention. Jadi dari penelitian disimpulkan bahwa iklan televisi tidak lagi berpengaruh terhadap anak-anak muda. Namun yang berpengaruh besar adalah penggunaan iklan pada online store dan juga konformitas di anak-anak muda itu sendiri. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang berjudul Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram dan juga konformitas terhadap perilaku konsumtif di kalangan generasi Z. Dilakukan oleh Ricky Chris Hananto dan Muhammad Ali Adriansyah dari Universitas Munawarwan dan diangkat dalam jurnal Psikoborneo Jurnal Ilmiah Psikologi volume 9 nomor 2 tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini mengetahui dampak dari penggunaan Instagram dan konformitas terhadap perilaku konsumtif di generasi Z. Penelitian ini menggunakan pervasive sampling, mengambil 100 pemuda sebagai responden. Ujian data yang dilakukan adalah regresi linear berganda dengan SPSS versi 21.0. Hasil dari penelitian ini itu adalah adanya pengaruh dari penggunaan Instagram terhadap perilaku konsumtif dan juga terdapat pengaruh dari konformitas terhadap perilaku konsumtif itu sendiri. Lalu selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yaitu dengan judul Pengaruh Media Sosial dan Konsep Diri terhadap Gaya Hidup Siswa SMA 3 Kota Solo yang dilakukan oleh Roza Karmila, Azwar Ananda, Junaidi Indrawadi dari Universitas Negeri Padang. Yang kata dalam jurnal Civics, Media Kajian Kewarganegaraan volume 15 nomor 2 tahun 2018. Jurnal penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh dari penggunaan media sosial dan konsep diri terhadap gaya hidup konsumtif pada siswa SMA Negeri 3 Solo. Populasi dari penelitian ini berjumlah 1.086 orang yang sampel yang diambil berjumlah 181 orang yang diambil secara acak. Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, pemeriksaan homogenitas populasi, uji multikolinearitas, dan uji regresi berganda dengan batu SPSS versi 20.0. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan Instagram berpengaruh terhadap gaya konsumtif siswa dengan nilai yang tertera. Kemudian konsep diri berpengaruh terhadap gaya konsumtif siswa. Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu adalah dengan judul Pengaruh Media Sosial terhadap Gaya Hidup Remaja di Desa Renaan Baru, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, yang dilakukan oleh Aditya Yusak Tewal, Norma N. Melengkawang, JW Ronda dari Universitas Samratulangi, dan diangkat dalam jurnal Akta Diurna, volume 7, nomor 4, tahun 2018. Populasi dari penelitian ini adalah 222 orang dengan sampel 50 orang dengan teknik random sampling. Hasil dari penelitian ini dapatkan nilai analisis korelasi Pearson produk sebesar 0,736 yang kemudian hasil ini dapat diketahui sebesar sumbangan atau kontribusi dari variabel X terhadap variabel Y sebesar 54,16%. Dan sedangkan sisanya sebesar 45,84% ditentukan oleh 6 variabel lainnya atau merupakan sumbangan dari variabel lain. Penelitian terdahulu selanjutnya adalah pengaruh sosial media TikTok terhadap hidup remaja yang dilakukan oleh Sazrin Dania Kansa dan juga Kinkin Yuliati Subarsa Putri dari Universitas Negeri Jakarta. Dan diangkat dalam jurnal Ekspresi dan Persepsi Jurnal Ilmu Komunikasi volume 5 nomor 1 tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari media sosial TikTok terhadap hidup remaja. Populasinya sebanyak 83 orang pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Sampel yang digunakan berjumlah 69 orang dengan teknik random sampling. Teknik pengujian data yang digunakan adalah univariat dan bivariat. Hasil dari penelitian ini adalah pada pengujian univariat pada variabel X dapati rata-rata mean 3,29 yang berarti disimpulkan baik responden di angka 3. Begitu juga terhadap variabel Y yang didapati rata-rata mean sebesar 3,3. Selain pengujian univariat tersebut, pengujian bivariat juga dilaksanakan dan mendapati nilai hitung pada tabel seperti yang tertera. Serta nilai signifikansi yang juga seperti tertera
pada jurnal, pada manuskripsi saya. Maka HA diterima dan juga HO ditolak. Maka dari pengujian bivariat didapati bahwa terdapat pengaruh antara media sosial TikTok dengan gaya hidup remaja. Selanjutnya adalah variabel X yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah media baru yaitu Twitter. Variabel Y yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu adalah gaya hidup yang menjadi fokus dalam ilmu sosial. Selanjutnya ada model penelitian yaitu media baru Twitter berpengaruh terhadap gaya hidup generasi Z. Juga terakhir terdapat hipotesis teori, yaitu hipotesis teori dan penelitian ini adalah pengaruh media baru Twitter terhadap gaya hidup remaja. Selanjutnya adalah metode penelitian dari penelitian saya. Pada paradigma penelitian, saya menggunakan post-positivisme. Penggunaan paradigma ini dan penelitian kuantitatif lebih cenderung penggunaan paradigma ini dalam penelitian yang saya gunakan memang lebih cenderung termasuk kepada penelitian kuantitatif. Penyebutan pada paradigma post-positivisme diakibatkan representasi atas pemikiran setelah positivisme, yaitu menantang adanya kebenaran yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sejalan dengan paradigma tersebut, penelitian ini ingin menguji kebenaran teori media baru dan pengaruhnya terhadap remaja. Pendekatan di penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini berfokus untuk menguji teori melalui pengukuran atas hubungan, pengaruh maupun efektivitas dalam variabel-variabel. Sejalan dengan pemahaman tersebut, penelitian ini menguji pengaruh media baru Twitter terhadap hidup remaja. Metode penelitian dari penelitian ini adalah survei. Penggunaan kuesioner untuk memberikan serangkaian pernyataan mengenai variabel dengan menggunakan closed-ended questions hingga nantinya dapat diproses dalam format komputer SPSS. Sejalan dengan pemahaman tersebut, penelitian ini menggunakan survei dengan closed-ended questions agar dapat diukur dengan menggunakan SPSS. Populasi sampel dan teknik penelitian sampel. Populasi merupakan ukuran besar dari penelitian sebelum direduksi kembali sesuai dengan tujuan dari penelitian, sedangkan sampel adalah proses untuk menyeleksi populasi. Penelitian ini menggunakan populasi mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Ukuran dari sampel sendiri itu menggunakan rumus Lovin dan didapatkan dari penelitian ini yaitu 44,44 sebagai ukuran sampel. Juga selanjutnya untuk hipotesis riset, hipotesis dalam penelitian ini adalah yaitu variabel X Twitter berpengaruh terhadap variabel Y atau gaya hidup remaja. HO atau H0 dalam penelitian ini yaitu Twitter tidak mempengaruhi gaya hidup remaja, atau H1 dalam penelitian ini adalah Twitter mempengaruhi gaya hidup remaja. Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu hipotesis statistik adalah pernyataan sementara mengenai hasil dari instrumen yang akan diuji atau dapat dikatakan sebagai sebuah prediksi terhadap sebuah pengujian. HO atau H sama dengan 0 ditolak apabila hipotesis dalam penelitian ini yaitu Twitter tidak mempengaruhi kehidupan remaja. HA atau sama dengan 1 diterima HA sebagai hipotesis dalam penelitian ini yaitu jika Twitter mempengaruhi gaya hidup remaja. Pada selanjutnya terdapat metode pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan penggunaan pernyataan maupun pertanyaan. Dalam hal ini saya menggunakan pernyataan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data, yaitu melalui closed-ended questions agar hasil responden dapat diproses ke dalam format komputer khususnya SPSS. Untuk metode pengumpulan data, itu yang pertama validitas, pengujian data dilakukan menggunakan SPSS versi 25.0. Uji validitas adalah sebuah uji tentang seberapa baik sebuah instrumen untuk digunakan dalam pengukuran sebuah konsep. Ujian validitas yang dilakukan oleh face validity yaitu menguji validitas instrumen hanya berdasarkan permukaannya saja, namun tidak melibatkan pada pertanyaan mengenai faktor-faktor lain yang bisa berpengaruh terhadap instrumen tersebut. Dan juga selanjutnya, pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan SPSS versi 25.0. Uji reliabilitas berguna untuk menguji konsistensi instrumen yang digunakan untuk penelitian. Juga selanjutnya, terdapat metode analisis data. Metode untuk menganalisis data menggunakan metode pengujian univariat dan juga bivariat. Bivariat dilakukan untuk menganalisis hubungan antar dua variabel. Penelitian ini menggunakan masing-masing
dan diuji menggunakan uji univariat. Analisis data juga dilakukan menggunakan bivariat untuk melihat lebih dalam hubungan antara dua variabel. Dengan analisis bivariat, peneliti dapat memperoleh antara beberapa variabel. Selanjutnya, keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian saya. Yang pertama, keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel Twitter sebagai variabel X, karena terdapat berbagai faktor lain yang mempengaruhi variabel Y atau G hidup. Selain itu, peneliti juga memiliki keterbatasan waktu dalam pengerjaan penelitian ini. Namun, peneliti tetap mengusahakan dapat melakukan penelitian ini dengan teliti dan tepat waktu. Kelemahan dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel Twitter atau variabel X tadi tidak sepenuhnya menentukan gaya hidup remaja karena begitu banyak platform media baru yang digunakan remaja saat ini. Selanjutnya, terdapat definisi operasional. Dalam definisi operasional ini, penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu Twitter sebagai variabel X dan juga gaya hidup sebagai variabel Y. Twitter adalah salah satu media baru yang populer saat ini, media sosial berbasis dengan teks. Fiturnya beragam, mulai dari mengutarakan pendapat melalui tweet, cara trending topik melalui search, dan tampilan trending topik, penggunaan hashtags, dan juga lain sebagainya. Twitter menjadi platform yang cukup digemari remaja karena dapat melakukan pengungkapan diri melalui teks dan disebarluaskan dengan fitur Twitter. Dimensi dari Twitter, dari media baru termasuk Twitter, yaitu yang pertama budaya baru, kedua teknologi baru, ketiga generasi baru. Melalui dimensi ini terbagi lagi menjadi beberapa indikator, yaitu pertama digital, interaktif, interkoneksi antar teks, berjejaring, virtual, dan juga tersimulasi. Juga pada variabel Y itu adalah gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup dari seseorang yang disalurkan melalui minat, opini, serta aktivitasnya. Aktivitas yang dimaksud dapat berubah interaksi individu tersebut dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan suatu realitas yang khas atau mungkin sama dengan individu lainnya. Terdapat 3 dimensi dari gaya hidup, yaitu aktivitas, dan juga kedua, ketertarikan, ketiga, opini. Ketiga dimensi ini terbagi lagi menjadi beberapa indikator, yaitu memiliki rutinitas yang berkaitan dengan aplikasi tersebut, kedua, memiliki dorongan untuk menggunakan aplikasi tersebut, ketiga, memiliki opini yang diungkapkan dalam aplikasi tersebut. Untuk operasionalisasi konsep dapat dilihat pada dokumen saya. Sekian pada penelitian saya, pengajuan miniskripsi, pengajuan penelitian saya pada metodologi penelitian komunikasi kuantitatif. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.